بسم الله الرحمن الرحيم. نوعين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita minggu kemarin belajar di buku Al-Hikam Al-Athaiyah sampai hikmah 36. 36 itu Syu'a'ul Basira wa Nurul Basira wa Haqqul Basira wa Ainul Basira wa Aqsamiha. Tapi di situ dari kemarin saya mau kasih contohnya biar kita paham makam yang kemarin kita bilang, atau di dalam buku ahli tasawuf mereka bilang maqamul fana. Maqamul fana itu bisa habis sampai habis dari wujud ini. Bagaimana caranya? Saya kasih contoh, mudah-mudahan itu mungkin yang paling dekat ke fikir kita biar bisa faham bagaimana keadaan orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita atau saya kasih contoh yang nonton apa itu bahasa Indonesia, nonton bola. Kita maqamat. Duduk di satu kamar tapi ada yang fokus sampai dia tidak tahu yang di sebelahnya. Mereka bicara sama beliau, dia tidak bisa jawab atau tidak fokus atau tidak tahu mereka bilang apa. Itu yang kita bilang atau yang mereka kasih contoh untuk maqamul fana. Di dalam kita ada, tapi fikirannya, hatinya, mungkin bilang apa, fokusnya tidak ada sama yang dia suka. Itu contoh untuk maqamul fana. Maqamul fana tentang ibadah atau sama Allah Ta'ala, contohnya tadi main bola. Ada beberapa orang yang hamba Allah Ta'ala, dia melakukan urusan hidupnya atau ikut atau lanjut urusan hidupnya, tapi dia setiap saat, setiap waktu sama Allah Ta'ala. Tapi sama bukan sama arah, ya di arahnya itu karena sifat makhlukat. Enggak, selalu ingat Allah Ta'ala, itu yang tadi bilang maqamul fana. Orang lagi yang main bola tadi, contohnya itu yang main bola tadi lagi fokus sampai kadang-kadang itu luar biasa. Ada yang tadi kita bilang, mungkin kamu tanya sama beliau di mana gelas atau di mana kunci mobil, dia bisa jawab. Setelah selesai atau datang pinjam mobil, dia bilang ambil kunci itu, yalla pergi. Setelah balik dia bilang siapa yang kasih? Kamu tadi. Itu yang mereka bilang namanya maqamul fana. Ada beberapa hamba Allah Ta'ala karena dia banyak ibadah, banyak istiqamah, dekat kepada Allah Ta'ala sampai dia tidak lihat yang di sebelahnya. Keluarganya atau yang di wujud ini semuanya dia tidak lihat karena fokus selalu sama Allah Ta'ala. Itu efek ibadah, efek istiqamah. Tidak mungkin itu satu orang tidur, makan, minum, bilang saya di maqamul fana. Enggak. Contohnya dari as-salafus salih ada, dari sahabat, tabi'in, sampai mereka di maqam tersebut sudah fokus sama satu ibadah kadang-kadang. Mereka kasih contoh di ahad tabi'in pergi ke Makkah. Waktu pergi ke Makkah, dia haji seperti kita. Semuanya kita pergi ke Makkah. Waktu wukuf di Arafah, dia
ulang kata apa itu? Anta, ana. Kamu, saya. Sudah aja dari pagi hari Arafah sampai selesai, sampai maghrib. Anta, ana. Itu kayak orangnya ini kurang ngajar, ini khilafus sunnah. Di Arafah harus doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, harus banyak istighfar, harus banyak zikir. Itu karena halnya atau makamnya atau dari dalam dirinya dia takut dari Allah Ta'ala. Jadi melihat karunia Allah yang kasih, juga melihat dosa-dosanya atau mungkin bilang yang kurang di dalam hidupnya. Jadi anta yang kasih, anta yang beri ini, anta yang beri ini, anta yang terus anta. Aku orang berdosa. Ini terjemahnya ya. Ana. Aku orang yang berdosa. Aku orang yang tidak salat. Aku orang yang kurang ini. Aku. Sebut di dalam hatinya sampai dia tidak lihat yang di sebelahnya atau tidak ingat hadis-hadis lain. Contohnya seperti tadi yang main bola. Itu tadi kita kasih contoh di main bola aja. Kita bisa di main HP. Makamat juga. Anak kita, teman. Kadang-kadang ada beberapa orang kalau dia main game, kamu bicara sama beliau, dia tidak bisa jawab. Kalau kamu marah atau kencang suara sedikit tadi, bilang apa? Ya, itu yang kita bilang manusia makamat dengan Allah Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala, makna manusia atau orang, setiap orang yang hamba Allah Ta'ala, sama Allah Ta'ala, seperti contoh tadi, fokus sama sesuatu yang dihadapnya. Ahli tarbiyah bilang maqamul fana. Maqamul fana itu tidak ada. Ya. Tapi di maqamul fana itu bisa balik. Seperti contoh yang tadi kita bilang, main bola. Setelah selesai, dia bisa balik lagi. Mereka bilang, kamu melakukan ini, atau kamu teriak ini, atau kamu, demi Allah saya tidak tahu. Berarti di hamba Allah Ta'ala ada yang masuk makam tersebut, balik lagi ke hidup yang biasa. Ntar kalau dia masuk ibadah, itu contohnya yang kita sering bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu masuk ibadah. Waktu masuk ibadah sudah. Kalau dia masuk tidak fikir atau tidak bisa dengar suara-suara yang di rumah. Sampai Sayyidatina Aisyah kasih hadis seperti itu. Kalau Rasulullah datang, kita berhormat diam. Tapi kalau dia masuk salat, kita aktif lagi seperti biasa. Ya, berarti apa? Berarti Rasulullah masuk salat, sudah tidak dengar. Cerita orang sahabat yang masuk ke apa itu, luka yang mereka mau potong kakinya karena kena sakit. Bilang sama mereka apa itu, tunggu sampai saya masuk salat. Setelah masuk salat, mereka sudah habis kerjanya, potong kakinya. Dia taruh kakinya ke arah sebelah biar mereka bisa potong. Tidak terasa, tidak teriak. Ya. Itu yang mungkin saya bisa jelas tentang makam yang namanya makamul fana. Kita bisa sampai di situ atau tidak, itu yang saya sering bilang di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Bisa terasa Syekh? Ya bisa. Ini kita lihat di bulan Ramadan. Kalau ada yang ambil kesempatan ini sungguh-sungguh di akhir bulan Ramadan, rasanya hidup saya atau ruh saya atau perbuatan atau amal saya beda dari sebelum Ramadan. Kalau dia fokus, kalau dia lanjut, tapi biasa setelah bulan Ramadan ya mulai malas, balik lagi, enggak, kadang-kadang bilang itu 6 Syawal sunnah bukan wajib. Kasih juga kadang-kadang kasih alasan. Ini ada beberapa ulama yang bilang makruh puasa 6 Syawal, harus kita tunda sedikit ya. Jadi sedikit-sedikit sampai dia balik lagi seperti sebelum Ramadan. Ya. Kalau dia lanjut istiqamah,
tetap bisa atau tetap bisa tambah lagi atau maju lagi sampai rasa ibadahnya beda dari kemarin-kemarin atau mungkin bilang maju ke lebih afdal. Ini masih mungkin bilang jelas yang terakhir tentang hikmah yang kemarin tentang syu'a'ul basira wa ainul basira wa haqqul basira. Hari ini kita masuk di hikmah ringkas sekali, tapi ini sebagian dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah ini bisa kita dapat pelajaran dari dua arah. Dari dua arah. Apa itu dua arah, Syekh? Dari arah ilmu tauhid. Ilmu tauhid ya setiap mukmin sudah kita baca atau waktu kita masuk ke Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala, sudah. Itu tauhid. Tapi di sini biar kita keluarin fikir-fikir yang kotor, biar kita perbaiki pikiran yang keadaan-keadaan ada di mungkin kita bilang karena saya tidak paham, tidak belajar agama, mungkin ada pikiran seperti itu hikmahnya keluarin hal yang seperti itu. Juga yang kedua dari hikmah ini yang kita bisa belajar, dapat pelajaran itu hal tarbawi, tarbiyah, hal tarbiyah atau tazkiyah atau mungkin bilang dari arah tasawuf. Apa itu dari arah tasawuf nanti kita. Di sini kita masuk sama sebagian yang pertama. Kana Allahu wala syai'un ma'ahu. Kana Allahu wala syai'un ma'ahu. Ini kana Allahu wala syai'un ma'ahu. Coba baca artinya Ustazah Fathiyah. Allah telah ada dan tiada sesuatu pun di sampingnya. Kini dia masih tetap sebagaimana adanya semula. Allah telah ada, terus apa? Telah ada dan tiada sesuatu pun di sampingnya. Ya, kana Allahu wala syai'un ma'ahu. Itu kita mau baca Al-Quran, mau baca surat yang ini Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah, ini apa? Mungkin jelaskan hadis ini kan Allahu wala syai'un. Ini kata kan Allahu wala syai'un ma'ah ini riwayat dari hadis sahih di Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Ibn Hajar di Fathul Bari kasih riwayatnya. Yang pertama ada riwayat kana Allahu wa lam yakun syai'un ma'ah. Riwayat kana Allahu, Allah Ta'ala ada, enggak ada yang di sampingnya. Itu yang riwayat pertama. Wa lam yakun syai'un ma'ah, enggak ada sesuatu yang di samping Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala sebelum setiap makhluk. والثانية بلفظ كان الله ولم يكن شيء قبله. Sudah, Allah Ta'ala ada, enggak ada yang sebelumnya. Itu yang kita baca. Huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Huwal awwal, Allah Ta'ala yang pertama. Enggak ada yang sebelumnya. Riwayat yang ketiga, kana Allah walam yakun syai'un. Kana Allah tabaraka wa ta'ala qabla kulli syai'. Maaf, riwayat yang kedua, kana Allah sebelum setiap makhluk. Yang ketiga, kana Allah walam yakun syai'un qablah. Tapi hasil riwayat selain Allah Ta'ala itu ciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada sebelum itu namanya Al-Qadimul Azali, enggak ada yang sebelumnya selain Allah Ta'ala, atau makhluk selain Allah Ta'ala, enggak ada yang sebelumnya. Itu mungkin riwayat hadis. Hasilnya apa? Hasilnya yang kita belajar tadi di hikmah ini. Kana Allahu wala syai'un. Enggak ada yang di samping subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa idza alimna anna Allah kana wa lam yakun syai'un ma'ahu. Kalau kita faham dari riwayat yang Allah Ta'ala ada, enggak ada yang di sampingnya. Allah Ta'ala ada, enggak ada yang sebelumnya. Allah Ta'ala ada sebelum yang ada di dunia ini atau di sebelum makhluk selainnya.
Itu maksudnya atau tujuannya satu, itu Allah wahid, yang lain ciptaannya. Ini faedahnya, manfaatnya apa di sini? Ini manfaatnya biar kita apa itu, bisa tolak fikir falsafat, yang falsafah bukan falsafah Islami, yang bilang apa namanya ini, saya belum pernah tahu dalam bahasa Indonesia, tapi mereka bilang tabiah. Itu kalau ada tsunami, mereka bilang bukan Allah Ta'ala yang ini suami, ini marah dari apa itu, bilang dari laut atau dari ya mungkin bilang dari laut. Kalau hujan ini marah dari langit. Mereka tidak balikin ke Allah Ta'ala. Balikin ke asalnya yang seperti kita. Hujan dari mana? Dari awan atau dari awan. Itu mereka yang marah awan aja. Kita enggak. Dari Allah Ta'ala. Itu keluarin atau kita biar tolak fikir falsafat atau falsafat yang masuk di situ. Ini falsafahnya sudah kufur, na'udzubillah, karena mereka ingkari atau diingkari atau tidak terima yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari para rasul yang sebelumnya, yang semuanya bilang Allah Ta'ala wahid. Sayyidina Isa, mereka yang bilang Al-Masih tiga, Allah Ta'ala kasih di beberapa ayat, innallaha rabbi wa rabbukum. Isa bilang sama orang Nasrani, innallaha rabbi wa rabbukum. Tidak ada yang Sayyidina Isa bilang aku Tuhan atau aku anak Tuhan. Itu dari mereka. Sayyidina Isa di dalam Al-Quran bilang innallaha rabbi wa rabbukum. Waktu kita baca di cerita Sayyidina Isa, waktu dia bicara, qala inni Abdullah. Bicara pertama apa? Aku hamba Allah Ta'ala. Ini masih kecil, masih bayi, masih berapa hari waktu dia bawa anak, langsung bilang ini Abdullah. Kenapa? Subhanallah itu karena salah mereka nanti apa, jadikan Isa itu sebagian dari Tuhan, atau mereka bilang ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang anak Tuhan kita. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ahli al-iman, kita imanuna billahi azza wa jal. Kana Allahu wala syai'un ma'ah. Ini riwayat hadis sampai sini. Yang di sebagian yang terakhir itu bukan hadis. Sebagian yang terakhir itu bukan hadis. Juga di dalam sebagian yang terakhir itu kita bisa keluarin fikiran yang mungkin bilang masuk ke kepala kita, yang mungkin bilang fikiran yang kotor. Ya, Syekh bilang fikiran kotor, itu maksud apa fikiran kotor? Fikiran kotor yang jadikan Allah Ta'ala seperti makhluk. Punya tangan, punya mata, punya ini. Sampai jadikan Allah Ta'ala kayak tubuh. Punya mata, punya kepala, punya tangan, ya itu namanya mujassimah. Jadikan Allah Ta'ala jism, atau tubuh, atau badan. Ini juga jadikan Allah Ta'ala bisa pindah, berubah ke sana, ke sini. Karena hadisnya ini kalau kita ulang lagi hadis ini, kan Allah wala syai'un ma'ah, berarti al-arsh, al-kursi, itu semuanya enggak ada. Kenapa? Karena itu ciptaan Allah Ta'ala. Kalau kita sudah jadikan Allah Ta'ala seperti makhluk, atau bilang Allah Ta'ala duduk ke atas arsh atau kursi seperti kita duduk, ini jadi kita jadikan Allah Ta'ala makhluk, manusia seperti manusia. Butuh berdiri, butuh duduk, butuh kursi, butuh. Padahal Allah Ta'ala yang cipta langit dan bumi, cipta arsh dan kursi, cipta itu semuanya. Itu yang kita wahuwal an ala makan alaih. Tidak ada waktu lewat sampai kita bisa bilang Allah Ta'ala umurnya berapa ribuan tahun. Ini tidak mungkin sama Allah. Ini sifat manusia, ini sifat makhluk. Dari waktu Adam sampai sekarang, berarti Adam sebelumnya enggak ada. Berapa tahun itu? Atau dari waktu Adam sampai sekarang, ya ada riwayat hadis yang dhaif, ada yang Israiliyat, tapi hasilnya masih akhirnya ada batas. Kapan khalaq Allah Ta'ala? Ada batas. Sebelum itu Adam enggak ada. Sebelum itu Adam enggak ada. Ya, jadi
Ini yang kita harus berhatian. Karena banyak yang salah jadikan Allah Ta'ala seperti manusia. Salah dari orang tersebut bisa masuk ke atau faham ayat Al-Quran mungkin sesuai fikirannya. Salah bukan di Al-Quran. Salah di fahaman atau pemahaman mereka ke ayat Al-Quran. Mereka baca bal yadahu mabsutatan. Allah Ta'ala punya dua tangan. Fa innaka bi a'yunina. Ayat seperti apa? Amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ard. Amintum man fis sama. Berapa ayat yang Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Ar-Rahman 'alal arsy istawa itu salah, ayatnya sudah jelas, tapi fahaman kita yang sesuai fikiran yang ada atau yang kita bisa faham. Karena dalam bahasa Arab istawa bermakna duduk, jalasa. Duduk atas kursi. Kalau kita jadikan sifat Allah Ta'ala seperti ini, berarti ini makhluk. Ini manusia. Mirip manusia. Mirip sesuatu yang butuh kursi biar duduk. Padahal artinya di Al-Quran bukan seperti itu. Ya. Kenapa bukan seperti itu? Karena ada beberapa ayat yang katanya seperti itu, istawa, tapi maksudnya beda. Thumma istawa ila sama. Thumma istawa ila sama. Ar-Rahman tadi ala al-arsy istawa, istiwaan yaliq bijalalih. Sampai ulama atau sahabat, tabi'in, mereka tidak bahas tentang ayat tersebut. Masukkan ayat di al-mutasyabihat. Ya, kita baca Allah nazzala minhu ayatun muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Muhkamat itu yang jelas. Kamu baca bisa paham. Oh iya, ini ayatnya sudah jelas. Al-mutasyabih ini maksudnya apa? Kalau saya bilang tangan itu bal yadahu mabsutatan lima khalaqtu biyadayya. Allah menciptakan dengan tanganku. Ya. Itu kalau kita jadikan sifat manusia bisa bingung. Kenapa bisa bingung? Karena di satu ayat bilang Allah Ta'ala punya dua tangan. Di satu ayat wassama banainaha bi aidin. Ini jama'. Jama' berarti lebih dari dua. Di satu ayat satu tangan. Jadi kalau kita masukin ke kepala kita, ada berapa fikir. Mungkin saya sekarang tangannya bagaimana sekarang? Berapa? Padahal kita tidak boleh sampai masuk fikiran seperti itu. Itu sudah manhiyun anhu. Dilarang daripadanya. Tanazzah Allahu an dhalik. Tanazzah Allahu an dhalik. Kenapa tanazzah Allah an dhalik? Ini yang kita masukin di kepala kita fikiran manusia. Allah Ta'ala beda sama yang kita fikir. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Laisa kamithlihi syai'. Surah An-Nur ya Ustaz. Ya, Laisa kamithlihi syai'. Laisa kamithlihi syai'. Enggak ada yang seperti Allah Ta'ala. Jadi kamu kasih bayangan, ya itu bayangan di kepalamu. Mungkin fulan ini si fulan lain kasih bayangan tentang tangan yang kita tadi bilang tangan atau kaki yang di dalam riwayat atau mata atau dengar atau ini sifat manusia. Mungkin fulan kasih bayangan lain. Sampai ulama bilang kalau kamu lagi salat kasih bayangan Allah Ta'ala di depanmu seperti apa? Salah. Jadi kamu bisa menembah kepada bayangan yang kamu kasih. Jadi hikmah ini keluarin atau sebagian yang kedua bukan hadis tapi dari Ibnu Athaillah keluarin fikiran yang seperti itu. Kana Allahu wala syai'un ma'ah juga wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Wa huwa al-an ala ma alaihi kan. La ilaha illallah. Ayat ini masuk di ثم إن هذه الحقيقة نصت على di ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Allah khaliqu kulli syai'. Artinya apa Barayan? Khaliqum, daripada sesuatu yang kamu ciptakan sesuatu. Semuanya. Jadi al-arsh syai', al-kursi syai',
as-samawat wal ard syai. Yang kita lihat itu semuanya masuk di kata syai. Karena kata syai di dalam bahasa Arab itu nakirah. Kalau Sesuatu saya, pun yang tanwin. ah, Sesuatu yang ada pada kita. sesuatu yang ada. Apa itu sesuatu? Saya bilang mau kasih sesuatu. Ya, pikiranmu apa? Ini sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil, sesuatu yang mahal, sesuatu yang murah. Karena kata syai itu namanya sampai ulama bahasa Arab bilang ankarun nakirah. Ankarun nakirah itu yang balin apa itu tidak jelas. Balin apa itu? Mubham. Tidak, saya bilang syai apa itu? Allahu khaliqu kulli syai. Di sini Allahu khaliqu kulli syai. Jadi seperti awal hikmah yang tadi baca kan Allahu wala syai'un ma'ahu wala syai' la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. وقد أفاض علماء العقيدة في بيان الأدلة العلمية والعقلية والنقلية على أن كل ما عدا عز وجل مخلوق وحادث. Yang selain Allah Ta'ala itu ciptaan Allah Ta'ala, makhluk baru. Ada waktu dia muncul setelah atau berapa tahun yang lalu. Tapi Allah Ta'ala tidak ada waktu, tidak ada zaman yang bilang awalnya atau sebelumnya atau setelahnya. Ini kenapa? Kenapa? Karena di setiap yang ada di antara kita harus ada waktu keluar atau waktu muncul. Juga pasti ada waktu yang habis atau mungkin bilang rusak atau selesai. Contohnya biar faham maksud saya di kata ini. Manusia itu lahir di tahun berapa? Terus umurnya berapa? 60, 70, 100. Jarang yang lewat 100. Artinya umurnya bisa dari 1 sampai 60 sampai 70. Ada waktu. Sebelumnya apa? Sebelumnya diburut ibunya. Dari kapan? Dari 9 atau dari waktu dia masih tetes mani. Itu. Sebelumnya di mana? Di ayahnya. Sebelum lagi kalau kamu pikir ada. Sampai mana? Sampai Adam. Setelah Adam enggak ada. Kita setiap orang itu binda-binda ya kan, dari ayah ke ibu, dari ayah ke ibu, dari ayah ke ibu yang kita bilang turunan ya kan. Oke. Tapi bisa ada awal. Awalnya kapan? Awalnya Adam. Sebelum Adam, sebelum Allah Ta'ala cipta Adam, enggak ada. Sudah enggak ada. Ya, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Di waktu an-nafkhus sur itu ada waktu yang bisa habis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وحسبي أن ألفت نظرك إلى البرهان الذي ما ينبغي أن يغيب عن إدراك عاقل من أن العجز الذي تعاني منه جزئيات الموجودات. Itu setiap ciptaan Allah Ta'ala yang besar atau yang kecil harus butuh waktu biar muncul yang kita bilang cipta atau ada. Kapan itu? Maksud saya apa? Manusia itu. Contoh ya biar kita paham. Contoh manusia dari apa? Dari darah, dari daging, dari itu yang kecil itu. Harus kumpul-kumpul sampai jadi tubuh. Itu yang kecil namanya juz'iyat atau namanya dzarrah. Itu kapan muncul? Kapan cipta? Kapan keluar? Ya. Seperti tadi kita balik lagi ke ayah ibu sampai Adam. Adam Allah Ta'ala sudah jelasin atau hadis Rasulullah juga sudah jelas lagi bagaimana Allah Ta'ala cipta Adam dari tanah. Al-Quran jelasin dari tanah, ambil dalam riwayat hadis dari setiap tanah yang ada di bumi ini. Sampai ini anaknya jadi warnanya merah, hitam, putih, kuning. Itu kenapa? Karena di wajah bumi ini ada berapa tanah, jadi anaknya mirip dari tanahnya. Itu asalnya, yang namanya juz'iyat atau dzarrat. Harus ada yang cipta juz'iyat yang kecil itu yang tadi dari Adam.
Saya balik lagi ke Adam. Adam kita bilang dari tanah. Oke, siapa yang cipta tanah tersebut? Allah Ta'ala. Itu yang Rasulullah SAW bersabda, asyaitan kadang datang kepada sesuatu orang atau kepada satu orang, bilang sama beliau, siapa yang cipta langit? Jawabannya otomatis Allah. Siapa yang cipta gunung? Siapa yang cipta bumi? Siapa? Semuanya jawabnya Allah, 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 Allah. Terus di akhirnya, siapa yang cipta Allah Ta'ala? Ya, Rasulullah bilang kalau sudah sampai di situ berhenti. Ada riwayat kalau sampai di situ itu berarti kamu ahli iman. Syaitan mau ganggu imanmu. Mau hancurin imanmu biar kamu ragu. Wah, siapa? Benar, siapa yang cipta Allah Ta'ala? Salah itu. Kalau kamu di situ Rasulullah bilang berhenti. Falyantahi wal yastaghfir. Atau yata'awad minasyaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitan rajim. Keluar dari fikiran tersebut. Kenapa? Karena syaitan mau ganggu imanmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Idan fal faqra al-ula itu sebagian dari hikmah tadi من الترسيخ وتأكيد لحقيقة من أهم حقائق العقائد الإسلامية واستردادها الأدلة العلمية التي تدل. أما الفقرة الثانية التي جاءت الأولى تمهيدا لها وتأسيسا لها فهي رحمه الله وهو الآن على ما كان عليه. Tadi bilang sebagian pertama itu dari hikmah, itu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang tadi bilang? Kana Allahu wala syai'un ma'ahu. Ada tambahan dari Ibnu Athaillah juga ini katanya dari sebelumnya juga. Sebelum Ibnu Athaillah di abad yang ketiga waktu Al-Mu'tazilah, Al-Mujassimah, waktu Al-Hululiyah, waktu Al-Ittihadiyah, muncul jemaah-jemaah atau kelompok-kelompok itu yang di antara jemaah muslimin ada yang jadikan Allah Ta'ala seperti tadi bilang kita bilang tubuh, badan, jasad. Ada yang jadikan itu namanya mu'attilah, bilang Allah Ta'ala tidak mirip seperti kita, jadi tidak ada sifat al-wujud, tidak ada sifat ini, ini namanya mu'attilah. Ada al-qadariyah, ada al-mu'tazilah. Itu mereka mau jelasin hadis ini di dalam kata ini tadi hadis kana Allah wala syai'un ma'a, ini dari Nabi. Tapi wa huwa al-an ala ma kana alaihi itu biar kita maha suci kepada Allah Ta'ala, ini bukan seperti kita. Wa huwa al-an ala ma kana alaihi. Kalau kita bilang dulu Allah Ta'ala nggak ada yang miripnya, berarti dari kata ya, dari kata bahasa Arab itu kemarin, berarti sekarang berubah. Kalau berubah itu sifat manusia, tidak boleh. Kalau sekarang bilang ini kan Allahu wala syai'un ma'ah, berarti kemarin enggak ada yang sama Allah Ta'ala. Sekarang mungkin ada. Ini juga berarti dia butuh bantuan. Tidak boleh. Kan Allahu walam yakun syai'un qablah, seperti riwayat tadi. Berarti dulu tidak ada, sekarang ada yang di setelahnya. Itu semuanya wahwal an ala ma kana alaih. Coba artinya apa Ustazah Fathiyah? Wahwal an ala ma kana alaih. Kini dia masih tetap sebagaimana adanya semula. Ya, sudah ini ringkasnya. La ilaha illallah. Tapi harus belajar akidah. Biar paham kata tauhid yang tadi kita bilang di dalam riwayat hadis ya, sebagian pertama sama sebagian yang kedua. Karena takut ikut qadariyah, takut ikut mu'tazilah, takut ikut ittihadiyah yang bilang itu ada jamaah atau firqah Islamiyah bilang Allah Ta'ala bisa masuk badan manusia. Namanya ittihad. Jadi satu. Itu na'udzubillah. Sampai mereka bilang Ibnu Arabi juga masuk. Ya. Ada yang bilang Al-Hallaj. Al-Hallaj. Padahal di buku ahli tasawuf tidak ikut fikiran itu. Ittihad bagaimana? Allah Ta'ala tadi bilang qadimun azali, bisa jadi sama makhluknya yang manusia yang mungkin bilang
awalnya dari waktu tadi kita bilang lahir sampai dia wafat, itu tidak mungkin. Karena Allah Ta'ala beda, sifatnya beda. Itu mustahil. Kalau dia jadi seperti itu, ada jamaah juga yang kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak suka tasawuf bilang ini ahli tasawuf, bilang gini, gini, gini. Padahal i'tiqad kita tidak mungkin ini. Tidak ada. Yang kita mungkin pikiran mereka kita mirip sama itu, yang tadi bilang kita wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sampai Allah Ta'ala cinta kepada hamba itu dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Tapi efek apa? Efek ibadah. Dapat bantuan. Bukan Allah Ta'ala turun. Halla. Bisa tinggal di dalam tubuh manusia tersebut. Itu mustahil. Wala yumkin an yakuna dhalik. Itu. Nas'alullah as-salamat wal afiyah. لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن تتجلى الحقيقة الكامنة في ذلك وأصحاب الاستعراضات السطحية العاجلة itu ولكن تتجلى الحقيقة الكامنة وراء هذا النظرة السطحية العاجلة هذا ini jawab kepada falasifah. فكذلكم المخلوق ini biar kita lebih jelas lagi di kan Allah di sini apa itu لا ولكن تتجلى الحقيقة الكامنة وراء هذه النظرة السطحية العاجلة يجب أن نتساءل أتشترك المخلوقات التي نراها مع الله عز وجل في صفة الوجود صفة الوجود kita bilang aku ada ini manusia aku ada tadi kita bilang Allah Ta'ala ada berarti kita mirip sifatnya mirip sama sifat wujud ya sifat wujud ada sekarang tadi saya bilang ada kalau bilang manusia ada berarti ada awal ada akhir umurnya berapa dari tahun ini sampai ini sudah habis. Tapi Allah Ta'ala itu sifat al-wujud beda. Tapi di sini juga biar kita faham kata wujud itu yang ciptaan Allah Ta'ala sama sifat al-wujud yang dengan Allah Ta'ala beda. Apa itu bedanya? Di sini Al-Imam Al-Buti kasih contoh yang bagus. Saya tadi waktu baca, baru faham maksudnya. La nastati' an taqul fil jawab na'am. Kalau saya bilang kamu sifatmu wujud. Allah Ta'ala juga sifatnya wujud. Berarti sifat kamu sama Allah Ta'ala sama. Di sini Al-Buti bilang tidak bisa bilang ya. Annaha tashtarik ma'ahu fi sifat al-wujud. Illa in istata'ta an taqul. Kasih contoh. Bagaimana itu wujud? Wujud kamu sama wujud Allah Ta'ala sama atau beda? Ya, beda. Tidak. Di sini kasih contoh. Illa in istata'ta an taqul anna at-tifl as-saghir ini kasih contoh kalau ada ayah punya anak. Anaknya itu belum bisa berdiri. Belum bisa berdiri. Ayah main-main sama anak, bantu anak pegang atau pegang tangannya biar dia berdiri. Sekarang anak berdiri betul, tapi dia sendiri atau sama ayahnya? Sama ayahnya. Kalau tidak ada ayahnya jatuh. Ya, berarti sifat wujud kita itu masih ada hubungan sama sifat wujud Allah Ta'ala. Sifat wujud kita itu hubungannya kalau Allah Ta'ala seperti contohnya lapas kita hilang. Ini sampai kita baca dalam hadis, riwayat hadis yang Rasulullah bersabda Allah Ta'ala kasih atau beri 12 malaikat itu yang menjaga badan manusia. Allah Ta'ala kasih malaikat itu 12. Setiap orang yang mukmin yang kafir itu karena ini ciptaan Allah Ta'ala, bukan masalahnya iman atau kufur. Ini malaikat biar menjaga badan manusia. Faedahnya apa atau kenapa ada itu? Biar jin tidak ambil. Rasulullah bersabda, kalau malaikat itu lepas sedikit, jin bisa ambil badan manusia. Walau 1 detik itu bisa manusia itu bisa habis atau jin bisa ambil badan tersebut. Jadi wujud kita itu masih dengan wujud Allah Ta'ala. Sama. Ini contohnya an yumsakahu an yashtarik ma'a walidahu. Inna min al-umur al-badihiyya an at-tifl fi hadhihi al-hala innama yaqif ala qadamayhi bi iqaf walidayhi. Itu anak yang tadi berdiri, dia tidak bisa sendiri. Harus sama
ayahnya. Wujud kita juga tidak bisa sendiri. Itu yang beda sama sifatullah ta'ala, sifatul wujud. Allah ta'ala sifatnya beda sama kita, tapi wujud kita harus ada bantuan dari Allah ta'ala biar kita bisa ada. Kalau tidak ada bantuan, kita bisa hilang. Tidak bisa muncul ke dunia ini. فكذلكم المخلوق بالنسبة للخالق أن الله هو الذي أمده بصفة الوجود ابتداء. المخلوق dengan Allah Ta'ala, siapa yang kasih bantuan biar dia ada awal, ada akhir? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pula. Allah Ta'ala. Jadi wujudnya ada batas. Dari kapan sampai kapan. Tapi wujud Allah Ta'ala tidak ada batas. وهو الذي يمتعه بهذه الصفات دوما أي أن استمرار وجود المخلوق أيا كان itu bisa hidup 1 tahun atau 10 atau 100 atau 60 atau 70 tahun. Allah Ta'ala yang kasih bantuan biar dia bisa ada selama waktu tersebut. فهو dari Allah Ta'ala. إمداد الله له بالوجود لحظة فلحظة فلو تخلى عنه فلسوف يتحول في اللحظة ذاتها إلى هلاك وعدم. Kalau Allah Ta'ala, bahasa saya kadang-kadang saya takut salah. Kalau Allah Ta'ala lepas tangan, yang kita bilang lepas tangan dari orang tersebut bisa hilang, bisa habis. Tapi subhanahu wa ta'ala ja'ala likulli syai'in qadra. Ini fulan umurnya 60, setelah 60 tahun dia wafat. Umurnya 63 berapa hari itu sudah sampai di situ batasannya. لا إله إلا الله. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ما قال العرب على كل شيء ما خلا الله باطل أي في حكم المعدوم. Setiap sesuatu kalau Allah Ta'ala tidak ada, kaya tidak ada, semuanya ciptaan atau makhluk. La ilaha illallah. ومن شأن هذا المعنى التربوي أن لا يشغله شيء. Ini yang tadi kita bilang belajaran yang kedua. Tadi semuanya tauhid. Sekarang makna tarbawi. Apa itu makna tarbawi? Ya, untuk tahdhibun nafsi, tarbiyatun nafsi, kita ambil dari hikmah ini. Apa itu? Hasrul rububiyyah wal uluhiyyah fi dzatillahi azza wa jalla. Enggak ada Rabb, enggak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Jadi ibadah kita itu khusus kepada Allah Ta'ala. Terus Syekh, kamu orang sufi bilang wali fulan itu bisa bantu saya, bisa bilang boleh tawassul kepada orang nabi atau saleh. Kita betul bilang seperti itu, tapi bukan dari dia langsung. Allah Ta'ala yang kasih izin, Allah Ta'ala yang jawab, Allah Ta'ala yang terima doanya. Itu yang fikiran kita di situ, tapi tetap dari Allah Ta'ala. Semuanya dari Allah Ta'ala. Kita datang atau pergi atau mungkin kita doa atau bukan doa. Maksud kita datang ke tempat orang yang saleh karena dia saleh aja, bukan karena dia yang kasih atau yang beri. Ini tidak mungkin, nggak ada yang bisa kasih. Jadi Rabbunallah, Tuhan kita Allah Ta'ala, itu kita jadikan wali atau saleh atau nabi yang kadang-kadang kita ziarah, jadikan seperti contohnya kalau kita pergi ke dokter. Yang kasih kesembuhan siapa? Allah Ta'ala. Kenapa pergi ke dokter? Sudah, kamu tidak perlu pergi ke dokter. Sudah minta dari Allah Ta'ala di rumah aja. Enggak, harus saya pergi ke dokter. Ini ikhtiar. Ya, juga itu yang mirip yang contoh ini tadi kita bilang fulan pergi ke wali atau saleh minta doa. Tapi hakikatul amri, hakikahnya itu dari mana? Dari Allah Ta'ala. Kita jadikan wasilah. Wasilah itu kalau i'tiqad kita orang tersebut yang saleh atau yang wali atau nabi yang kasih, na'udzubillah, ini musyrik. Nas'alullah salamah wal afiyah. Tapi kalau kita minta doa dari orang yang saleh, minta berkah dari orang yang saleh, berkah dari Allah Ta'ala, tapi karena orang yang saleh itu ahli salah, itu masih yang mungkin kita bilang jadikan khilaf di antara beberapa kelompok mungkin ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah sama Maturidiyah dan ahli hadis.
لا إله إلا الله. ومن شأن هذا المعنى التربوي terus في نفس المعنى هو حصر الربوبية ومن ثم الألوهية في ذات الله وحده فلا يرجو الخير إلا منه. Kita kalau mau baik itu dari Allah Ta'ala. Wala yakhaf dhar, tidak takut dari gangguan itu kecuali dari Allah Ta'ala. Nggak ada yang bisa ganggu kalau Allah Ta'ala tidak kasih izin. Kita baca di ayat as-sihr, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Sudah Allah Ta'ala sebut satu ayat di Al-Quran tentang sihir. Mereka melakukan sihir juga, sihir itu kufur. Juga di akhirnya bilang, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ. Tidak bisa ganggu orang lain kecuali kalau Allah Ta'ala kasih izin. Berarti ada berapa orang yang tulis atau pergi ke orang yang dukun biar kasih sihir ke fulan tapi tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala belum izin. Kalau Allah Ta'ala kasih izin ya sudah kena. La ilaha illallah. Al-khair wa syarr wa ad-dhur wa ghairuhu dari Allah Ta'ala. Idzan fala yattakalu illa alaih. Kita harus tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah Ta'ala. Wala yattakhidh li nafsihi waliyan min dunihi. Jangan kamu cari bantuan selain Allah Ta'ala, itu namanya wali. Walahu wahduhu kulla hubbihi. Itu harus kamu arahin cintamu kepada Allah Ta'ala. Karena Tuhan kita, sebab wujud kita Allah Ta'ala. Wa minhu faqat kullu rajaihi. Harus berharap kepada Allah Ta'ala. ومن شأن هذا المعنى التربوي ألا يشغله شيء من المكونات التي يراها عن حوله. Itu yang tadi balik lagi ke maqam al-fana. Kalau kamu lihat Allah Ta'ala enggak ada yang sebelumnya, enggak ada yang setelahnya. Juga Allah Ta'ala masih tetap seperti yang di sebelumnya ya atau di riwayat tadi. Jadi kamu bisa tenang. Dapat musibah ini dari Allah Ta'ala. Dapat rezeki atau kebaikan ini dari Allah Ta'ala. Jadi sifatmu waktu dapat nikmat atau musibah atau bala itu yang berubah. Hakikatnya semuanya dari Allah Ta'ala, tapi keadaanmu itu yang beda. Waktu dapat musibah, bagaimana keadaanmu? Saya sedih, marah, pukul anakmu, itu lembar ini mungkin bilang hancur rumah, hancur mobil. Itu kamu sifatmu yang kotor. Harus kamu perbaiki biar terima takdir Allah Ta'ala. Harus kamu cari aib kamu di mana biar perbaiki sifat yang kotor di dalam hatimu. Dapat nikmat juga kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala malah tambah. Semakin kamu kalau kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala, dapat tambahan dari Allah Ta'ala. ولا يتحقق العبد بتوحيد الله عز وجل إلا إن أدرك الحقيقة التي يقولها ابن عطاء الله بيقين العقل وأن ليس مع الله أي موجود لا اليوم ولا من قبل ولا من بعد. Kalau sudah dapat fahaman tarbawi untuk badanmu, lihat semuanya dari Allah Ta'ala, berarti enggak ada yang sebelumnya, enggak ada yang setelahnya, enggak ada yang sampingnya. Itu kamu bisa terima setiap hal. Sampai kita lihat di cerita berapa orang saleh, berapa orang tabi'in, kalau kena musibah atau itu mereka tenang, tidak ada bahasa sembilan respon walau sedikit itu kita bisa faham ini tidak terima atau tidak suka takdir tersebut. Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum min ahli al-iman. رزقنا وإياكم التوحيد واليقين إنه أكرم الأكرمين وأعاننا على ذلك إنه أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله.